Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umur Hidayati dari kelas 13 Kimia Analisis A, nomor presensi 28, SMK SMTI Yogyakarta. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi labu ukur. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip dasar kalibrasi, yang kedua ada prosedur kerja, yang ketiga data pengamatan, yang keempat perhitungan, yang kelima pembahasan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kita akan bahas tentang prinsip dasar terlebih dahulu. Labu ukur itu harus dikalibrasi sebelum digunakan. Kalibrasi dilakukan agar hasil pengukurannya itu sesuai dengan alat ukur standar. Prinsip dasar kalibrasi labu ukur adalah massa ditampung pada suhu tertentu. Ketika densitas airnya itu sudah diketahui, maka volume terkoreksinya itu dapat ditentukan. Untuk harga densitas air pada berbagai suhu dapat dilihat dalam tabel di atas ini ya. Dari pengukuran dapat diketahui volume air yang ditampung dan membandingkan antara faktor koreksi dari perhitungan dengan faktor koreksi yang ada pada alat tersebut berdasarkan standar ASTM atau American Standard Testing and Material. Menurut ASTM atau American Standard Testing and Material dan BS atau British Standard, labu ukur itu dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada kelas A, yang kedua ada kelas B. Untuk kelas A itu untuk akurasi tinggi. Biasanya itu digunakan untuk kegiatan penelitian yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Untuk kelas B, biasanya digunakan untuk pendidikan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Kedua, kita akan bahas tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam kalibrasi labu ukur. Yang pertama ada labu ukur 50 mili, yang kedua ada neraca analitik, yang ketiga ada termometer, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada batang pengaduk, yang keenam ada kertas saring, dan untuk bahannya hanya satu, yaitu Aquades. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur kerja. Yang pertama, pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih. Yang kedua, timbang labu ukur yang bersih dan kering, catat sebagai berat 0A. Yang ketiga, isilah labu ukur dengan Aquades dan tepatkan meniskus Aquades pada tanda batas labu. Yang keempat, timbang labu ukur yang berisi Aquades tersebut dan catat beratnya dimisalkan B. Yang kelima, ulangi prosedur nomor 1-5 sebanyak 3 kali pengulangan. Yang keenam, ukur suhu Aquades dan tentukan densitas air berdasarkan tabel densitas air. Yang terakhir, hitung volume labu yang terukur dan tentukan besarnya penyimpangan atau koreksinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang data pengamatan, kalibrasi, dan verifikasi labu ukur. Untuk berat Aquades pertama, dengan cara mengurangkan berat labu ukur plus Aquades dikurangi berat labu ukur kosong, menghasilkan yang pertama 49,8468, 49,8467, 49,8468, sehingga di rata-rata akan menjadi 49,8467. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan. Yang pertama tadi sudah dibahas pada data pengamatan. Kalau berat Aquades rata-ratanya itu sebesar 49,8467. Kemudian untuk mencari volume terukurnya itu tinggal dibagi dengan densitas air yaitu 0,995940. Sehingga setelah dihitung didapat 50,0499 ml. Yang kedua, kita akan menghitung faktor koreksi atau penyimpangan yang terdapat dalam kalibrasi kali ini itu dengan rumus volume terukurnya dikurangi kapasitas volume yang ada pada alat tersebut, yaitu 50,0499 ml dikurangi 50 ml menghasilkan 0,05 ml.
Yang terakhir adalah pembahasan. Sebelum kita beralih ke pembahasan, bahwa labu ukur itu adalah salah satu alat kuantitatif dengan ketelitian tinggi sehingga sebelum praktikum itu harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ingat, saat kalibrasi labu ukur tidak boleh dipanaskan ya, karena ada kemungkinan volume aslinya itu akan berubah atau tidak sesuai setelah didinginkan. Sehingga setelah dihitung tadi, didapat rata-rata berat Aquades itu sebesar 49,8467 gram dengan suhu Aquades 29 derajat Celcius. Sehingga dengan melihat harga densitas airnya, kita dapat menghitung volume terukur didapat sebesar 50,0499 ml. Sehingga terjadi penyimpangan sebesar 0,05 ml. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa labu ukur itu dapat disimpulkan bahwa labu ukur 50 ml itu merupakan alat ukur kelas A karena penyimpangan 0,05 ml itu masih berada di antara faktor toleransi minus 0,05 sampai dengan positif 0,05 ml yang tertera pada tabel toleransi labu ukur. Dari pengamatan tadi, labu ukur itu termasuk alat ukur in atau to inlet karena digunakan untuk mengukur volume zat cair yang masuk atau ditampung pada alat tersebut. Kalau begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.